Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nuraini, saya dari SMA Negeri 1 Klaten. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca, kita membuka dunia dengan literasi. Pelajaran sosiologi kita membahas tentang perubahan sosial. Kemarin kita sudah bicara tentang definisi perubahan sosial, tahapan perubahan sosial, ciri dan tahapan perubahan sosial. Kemudian yang keempat adalah faktor penyebabnya. Dan saat ini kita bicara tentang faktor pendorong perubahan sosial. Apa tahu perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah dari A menjadi ke B. Itu berubah. Namun, itu belum dikatakan perubahan sosial bila hanya terjadi pada satu individu. Tapi, perubahan sosial akan terjadi jika terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, ada kalanya sebuah perubahan sosial itu ada yang mendorong dan ada kalanya yang menghambat. Sekarang kita bicara tentang faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, sikap mudah menerima hal-hal yang baru. Sikap mudah terhadap sesuatu hal yang baru itu akan menjadi kita akan gampang untuk merubah sikap kita. Dan bila itu terjadi pada sebuah masyarakat, maka sikap mudah menerima hal yang baru itu akan membuat masyarakat lebih maju. Karena mengalami sebuah perubahan terus dan berubah terus. Karena ingat bahwa masyarakat itu bersifat dinamis, bukan statis. Selanjutnya adalah orientasi pada masa depan. Jadi, kalau kita berorientasi kepada masa depan, maka akan mendorong diri kita untuk menerima sebuah perubahan. Jadi kita selalu melihat ke depan, tidak pernah melihat ke belakang lagi. Nah, itu akan membuat kita akan gampang untuk menerima sebuah perubahan. Dan yang ketiga adalah kontak dengan kebudayaan lain. Kalau kita gampang, kita mudah menerima orang lain, mudah menerima hal yang baru, kemudian kita berorientasi ke depan, dan kemudian kita berinteraksinya dengan banyak orang, banyak masyarakat, maka akan membukakan mata kita bahwa kita adalah selalu kurang dan kita harus bersifat untuk berubah, untuk dinamis. Nah, lanjutnya adalah sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Ini ada hubungannya dengan yang kedua, orientasi pada masa depan. Karena dengan orientasi pada masa depan, maka kita akan menghargai karya orang lain dan kita akan berusaha berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Yang lanjutnya adalah majunya sistem pendidikan. 1, 2, 3, dan 4 mempengaruhi pendidikannya. Dengan pendidikan, sistem pendidikan kita akan menerima sikap kita akan gampang untuk berubah. Kemudian kita selalu berorientasi ke depan dan kita akan gampang untuk berinteraksi dengan masyarakat lain. Ini sebagai contoh. Dia di situ kita berorientasi bahwa ada sebuah bunga dan kita harus meneliti biar bunga itu punya khasiat apa di situ. Begitu pula dengan kita, karena kita sudah berinteraksi dengan masyarakat lain, maka kita ingin seperti orang lain. Maka kita berusaha untuk dengan kondisi kita, lingkungan kita, maka kita berusaha untuk menyiasati lingkungan kita ini diselaraskan dengan masyarakat lain. Oke, lanjutnya adalah penduduk yang heterogen. Penduduk yang banyak bermacam-macam akan membuat masyarakat itu semakin maju, semakin dinamis. Kemudian yang lanjutnya adalah keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupan. Karena masyarakat itu dinamis, kita nggak akan berpikiran bahwa saya sudah pasrah dengan kondisi ini. Enggak, tapi saya harus lebih maju dengan kondisi ini. Itulah yang membuat terjadi sebuah perubahan sosial. Dan yang selanjutnya adalah toleransi terhadap perilaku menyimpang. Kita tidak ingin mengejudge semua perilaku sosial adalah sebuah proses sosial yang menuju ke sebuah perbaikan. Jadi yang namanya kalau ada proses sosial yang
terjadi sebuah perilaku menyimpang, yang kita menyikapinya tidak mengejudge, tapi bagaimana cara kita memperbaikinya, tapi tidak mengejudge-nya. Yang lanjutnya adalah sistem stratifikasi sosialnya terbuka. Maksudnya apa itu? Bahwa masyarakat nggak mungkin tanpa stratifikasi. Namanya stratifikasi adalah antara atas, menengah, dan bawah, itu mesti ada. Masyarakat atas, masyarakat menengah, dan masyarakat bawah. Namun, kalau pada masyarakat yang dinamis, untuk naik turunnya pada masyarakat yang bawah bisa naik ke atas karena usaha dia, karena orientasi masa depan ke dia, masa depannya dia itu lebih maju, maka dia bisa naik ke atas. Tapi ada kalanya masyarakat atas bisa turun kalau dia nggak mau untuk berubah. Kemudian sekarang faktor penghambatnya. Faktor penghambat perubahan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial, karena ada kalanya tadi saya sudah bilang bahwa perubahan sosial bisa didorong maupun dihambat. Nah, kemudian yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apa itu maksudnya? Dengan ilmu pengetahuan yang terlambat, maka membuat kita nggak mau maju karena kita telat dengan kondisi lingkungan. Kemudian karena kita pengetahuannya terhambat, maka kita berinteraksi dengan masyarakat lain pun kita terhambat juga. Dan muncul yang namanya prasangka terhadap kebudayaan baru. Kita nggak mau untuk terjadi perubahan. Kemudian, sekarang kita lanjutkan bahwa adat dan kebiasaan yang sulit dirubah. Artinya apa? Jadi ada sebuah adat kebiasaan yang sulit berubah ini, kita nggak bisa. Karena ada perasaan bahwa kita nggak boleh kayak gini. Kita nggak, karena itu pamali buat kita. Nah, itu membuat kita untuk berubah secara sosial. Kemudian, kenapa ada pamali seperti itu? Karena ada vested interest. Artinya apa? Adanya kepentingan yang tertanam kuat dalam sebuah masyarakat. Itu maksudnya kayak apa? Jadi ada kalanya karena masyarakat kita adalah masyarakat yang feodal, maka membuat ada salah satu norma atau beberapa norma yang dianggap bisa memperkuat posisinya dalam sebuah masyarakat, sehingga dia nggak mau terjadi sebuah perubahan karena merasa posisinya dalam masyarakat itu akan terancam. Nah, selanjutnya adalah hambatan yang bersifat ideologis. Hal ini yang mempengaruhi ideologis kita, ideologis dalam sebuah masyarakat akan berubah. Jadi mereka takut karena ideologisnya berubah. Kemudian lanjutnya adalah rasa takut terhadap kegoyahan integrasi. Jadi kita takut karena terjadi sebuah kegoyahan pada integrasi kebudayaan, maka kita nggak mau masyarakat lain itu masuk ke kita. Jangan masuk di Indonesia, karena masyarakat Indonesia adalah multicultural, maka nanti akan terjadi perpecahan. Tapi itu salah, karena masyarakat kita adalah multicultural, bukan masyarakat yang majemuk. Kalau kita masyarakat multicultural, mesti ada satu ideologi atau satu kesamaan yang terikat kuat dalam diri masing-masing individu dalam sebuah masyarakat itu. Sehingga kalau itu masih ada, meskipun ada masyarakat lain untuk masuk ke diri kita, masuk dengan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, nggak akan terjadi sebuah apapun. Nah, inilah yang akan mempengaruhi sikap tradisional masyarakat. Iya. Jadi ada sikap tradisional yang membuat karena takut kegoyahan integrasi, karena adanya kepentingan yang tertanam kuat. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 8 faktor penghambat ini adalah saling terkait. Jadi mereka nggak putus-putus satu-satu, enggak, tapi mereka saling terkait. Itu saja. Itu dari faktor penghambat perubahan sosial. Nah, sekarang saya mempunyai sebuah kasus nih. Kita lihat di gambar itu. Di gambar ikan bahwa di situ ada beberapa orang berkumpul berinteraksi. Tapi interaksinya mereka tidak hanya dengan 4 orang itu, tapi dengan masyarakat yang lain, masyarakat luar. Dengan cara ada virtual yang kita lakukan sekarang ini. Bisa dalam bentuk dia penjualan, e-commerce, ataupun online secara pasar online, ataupun yang lain, ataupun dengan webinar dan sebagainya. Nah, itu ada analisa perubahan budayanya kayak apa tuh? Kalau berdasarkan faktor perubahan, faktor pendorong maupun penghambatnya, kita lihat dulu. Ada apa ya? Yang pertama, ya,
akan mereka berempat itu bisa terjadi sebuah perubahan sosial jika mereka gampang menerima perubahan itu. Karena itu kita lihat tadi dia seakan-akan tahu, dan mereka santai saja dengan dia menerima dan mereka menerangkan tentang penjualan, maka itu bisa dikatakan terjadi sebuah perubahan sosial karena mereka mudah menerima hal-hal yang baru. Kemudian kontak dengan kebudayaan lain itu terlihat dengan adanya virtual lain, dan dia ambil kemudian dia jelaskan di depan teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya adalah majunya sistem pendidikan. Tanpa sistem pendidikan yang maju, nggak akan terjadi sebuah kayak gitu, nggak akan terjadi sebuah kelas yang virtual, nggak akan terjalin sebuah interaksi sosial yang tanpa batas. Nah, itu akan menjadi menghambat jika pengetahuan itu terlambat. Nggak akan terjadi semuanya. Kurang interaksi masyarakat lain, maka terjadi sebuah prasangka buruk. Oke, itu saja dari saya tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan subtopik yang lainnya. Ayo literasi dan membaca, buka dunia dengan literasi. Sampai jumpa sahabat FLGSN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.